Pace bene, masih di mea culpa, requiescat in pace. Telah meninggal Romo Anton Sahat Manurung, OFM. Saya punya kisah menarik. 1 minggu setelah saya tahbisan, saya berkunjung ke rumah saudara saya. Dan ada seorang bapak tua yang mengunjungi saya di lingkungan tempat saudara saya ini tinggal, dan kami berbicara dan dia berkata, saya punya adik seorang pastor OFM dan dia bernama Sahat Manurung, dan ini adiknya yang meninggal itu. Dan yang saya ajak bicara waktu itu adalah Romo, abang dari saudara laki-laki dari Romo Anton Sahat ini. Romo Anton Sahat Manurung meninggal dunia di Cipanas tanggal 10 April 2021 pukul 12:30 dini hari, tengah malam. Almarhum masuk seminari Mertoyudan kelas persiapan atas tahun 1980 dan kemudian akan dimakamkan, dan pemakaman dilangsungkan di Kalimulia, Depok. Tempat tanggal lahir di Indrapura di daerah Sumatera ini. 13 Agustus 1957, berarti usianya ada 63 tahun, 63 menuju 64. Menjalani masa novisiat diawali tanggal 15 Juli 1980 dan kaul kekalnya di Jogja 15 Februari 1987, 7 tahun dari fase novis ke kaul kekal. Dan mendapat sakramen imamat di Depok 17 September 1993. 6 tahun setelah kaul kekal, cukup lama juga. Dan meninggal dunia di Cipanas 10 April 2021. Tempat berkarya sudah banyak. Yang terakhir saya lihat di sini di Bogor, ekowisata, pastoral ekowisata, ziarah. Lalu sebelumnya ada di Depok di Jawa Barat, kemudian di Cianjur, sebelumnya lagi di Laktutus Atambua, kemudian sebelumnya di Manggarai Barat, sempat di Paroki Keramat sebagai pastor pembantu, pastor rekan, dan sebelumnya di Wamena. Barangkali ada di antara kita yang punya kisah tentang Romo ini. Kita bisa bagikan di kolom komentar tentang perkenalan kita dengan Romo Anton Sahat Manurung. Dan sejauh saya tahu ada juga pastor dari USC yang meninggal dunia pada hari yang sama dengan meninggal pada hari yang sama dengan meninggalnya Romo Anton Sahat ini. Requiescat in pace. Semalam juga ada suster yang meninggal dunia. Time flies, dan hodie Miki Krastibi itu satu perumpamaan yang sering saya dengar tentang peristiwa meninggal dunia. Hari ini saya, esok kamu. Cepat atau lambat kita akan melewati masa itu, atau akan tiba waktunya kita akan sampai pada fase itu. Entah kita siap atau tidak siap, entah kita pikir waktunya belum atau waktunya sudah tepat, atau tidak ada kompromi dalam hal ini. Yang dituntut dari pihak kita adalah bahwa kita siap pada kemungkinan itu. Dan berbahagialah orang yang memang mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan ini, sehingga dia tidak dihantui oleh kecemasan, oleh ketakutan yang kadang absurd, kadang tidak realistik. Ada orang yang memang sanggup menerima, tetapi pasti setelah melalui fase masa-masa sulit. Ketika Yesus di Taman Getsemane, ketika dia merasa dan dia tahu bahwa waktunya akan tiba, ada ketakutan yang mendalam. Bapa, sekiranya boleh, biarlah piala ini berlalu. Tapi dia sanggup berkata, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Ini satu kalimat yang menarik, dan akhirnya memang kita harus menyelesaikan perjalanan kita ini. Atau sekurang-kurangnya kita harus sampai pada tahap selesai. Menyelesaikan seolah-olah kita sendiri punya kebebasan untuk menentukan saya mau selesai.
tetapi kita sampai pada tahap selesai pada suatu waktu. Menarik juga apa yang ditulis di sini. Nunga hupasidung para lowan nadenggani, nunga hupa ujung parlujungaki, ramot hubain hapor seaoni. Itu bahasa Batak dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini bisa dengan merdeka, dengan purna, dengan joyful dikatakan oleh Pak Romo Anton Sahat Manurung dalam diamnya, dalam fase sakaratul mautnya. Kita masih berjuang di dunia ini. Kita tidak tahu hari kita. Hodie miki keras tibi. Hari ini saya, esok kamu, dan esok lagi siapa, dan setiap orang akan melewatinya. Semoga kita siap untuk peristiwa-peristiwa yang tidak gampang kita terima semacam ini. Semoga keluarga terhibur dan tetap kita bawa dalam doa-doa kita. Pace bene.